Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Jumat 30 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara mantan Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi ternyata menerima dana sebesar 11,25 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK RI saat sidang bacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada Kamis 29 Juni maksud kami. Richard Lohanapesi merupakan terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Firda, pada hari Kamis 29 September 2022 kemarin, mantan Wali Kota Ambon Richard bersama dengan terdakwa lainnya yakni staf pimpinan tata usaha pada pemerintah Kota Ambon, Andrew Erin Hanusa, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Keduanya didakwa melakukan perkara tipikor suap dan gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Dan ternyata tak hanya menerima suap untuk izin prinsip pembangunan Alfa-Midi di Kota Ambon, Richard Lohanapesi menerima suap dengan total sebanyak 11,2 miliar rupiah selama dia menjabat sebagai Wali Kota Ambon dari periode pertama tahun 2011 hingga 2016, dilanjutkan 2016 hingga 2022 ini. Dan uang miliaran rupiah ini diterima bukan hanya dari para kontraktor, ternyata juga ada beberapa kepala dinas di pemerintah Kota Ambon yang memberikan suap kepada Richard Lohanapesi ini. Total uang yang diserahkan langsung, suap yang diserahkan langsung ke Lohanapesi ini sekitar 8 miliar sekian, dan dia juga menerima suap melalui 5 orang lainnya sekitar 3 miliar rupiah, dan itu ada salah satunya dari Andrew Erin Hanusa yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Dan untuk kasus gratifikasi suap dengan Alfa-Midi ini sendiri, total Richard Lohanapesi ini menerima suap sekitar 500 juta rupiah yang ditransfer secara bertahap oleh terdakwa Amri, yang memang kasusnya ini berkas perkaranya terpisah. Jadi selesai Lohanapesi dan Erin Hanusa disidangkan, dilanjutkan dengan terdakwa Amri. Dan untuk kasus gratifikasi dengan Alfa-Midi sendiri ternyata juga sepengetahuan dari beberapa pimpinan Alfa-Midi yang ada di Kota Ambon. Akibat dari perbuatannya ini, baik Lohanapesi maupun Andrew Erin Hanusa disangkakan melanggar pasal 11B dan 12 Undang-Undang Tipikor Indonesia, dan sementara Amri ini didakwa dengan pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Demikian, dan selanjutnya pada pekan depan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi karena baik Andrew Erin Hanusa, Lohanapesi maupun Amri tidak mengajukan eksepsi. Demikian Tribuners dan rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Tanita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ex-Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Yudi Purnomo Harahap, buka suara terkait bergabungnya Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang dalam tim pengacara keluarga Verdi Sambo. Ia menghormati keputusan yang diambil oleh Febri selaku ex-juru bicara KPK dan Rasa Mala sebagai mantan pegawai KPK tersebut. Namun di sisi lain, Yudi Purnomo meminta kepada keduanya sebaiknya mundur sebagai kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Ramadan Elki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa memang Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Aritonang
memang baru saja bergabung dengan tim kuasa hukum dari keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati seperti itu. Dan dengan bergabungnya kedua mantan yang pernah bekerja di KPK ini memang mendapat sejumlah komentar seperti itu dari berbagai pihak. Salah satunya dari ex ketua wadah pegawai KPK yang bernama Yudi Purnomo Harahap. Dan memang bila diketahui Yudi ini memang sangat dekat sekali dengan Febri dan Prasamala, terutama dengan Febri yang memang sama-sama dulu pernah bekerja di KPK seperti itu. Dan Yudi menanggapi dengan bergabungnya Febri dan Prasamala ke tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ini memang dirinya menghormati keputusan tersebut. Namun di sisi lain memang Yudi meminta kepada keduanya untuk sebaiknya mundur sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Karena memang setelah keduanya bergabung memang muncul berbagai sentimen negatif seperti itu. Seperti yang diutarakannya pada Kamis kemarin di Barreskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia juga dia juga memiliki catatan tersendiri dengan bergabungnya keduanya ini ke tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Karena memang sudah sangat terbuka sekali keduanya memang dinyatakan bergabung dengan tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Dan dia melihat memang banyak sekali sentimen negatif ketika keduanya bergabung. Dan dia juga baru mengetahui keduanya ini bergabung setelah konferensi pers yang digelar seperti itu pada hari Rabu kemarin di wilayah Jakarta Pusat seperti itu. Dan atas hal itu dirinya berkomentar atas bergabungnya dari Sambo dan bergabungnya Febri dan Prasamala seperti itu ke tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Dan bila memang dilihat Febri menyatakan memang akan melakukan tugasnya seperti itu secara profesional, terbuka, akuntabilitas dan sebagainya. Namun kembali lagi Yudi meminta agar sebaiknya Febri untuk mundur saja seperti itu karena dirinya menganggap masih ada kegiatan lain seperti itu di luar mendukung atau sebagai pengacara tim kuasa hukum Sambo dan Putri. Apalagi seperti diketahui memang Febri dan Prasamala ini sebelumnya pernah bekerja di KPK dan Yudi meminta agar keduanya bergabung dengan gerakan-gerakan anti korupsi. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Ramadan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari ex-ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pertama, ya jelas kami menghormati ya, saya pribadi menghormati keputusan yang diambil oleh Mas Febri dan Mas Mala ya. Namun ada banyak hal yang menjadi catatan saya dan itu yang kemudian saya sampaikan secara terbuka ya kepada Mas Febri dan Mas Mala untuk mengundurkan diri ya menjadi penasihat hukum dari Pak Sambo dan Bu Putri. Kenapa? Karena pertama saya melihat bahwa banyak sentimen negatif ya ketika berita itu keluar. Saya sendiri baru tahu kemarin ya ketika ada konferensi pers yang dilakukan oleh tim penasihat hukumnya, di mana saya lihat ada dua yang saya kenal dan tentu saya sebagai sahabat dari Mas Febri ya, kami sudah berjuang bersama dari sejak KPK yang lalu. Tentu ketika ada yang menurut saya tidak pas gitu ya, tentu akan saya sampaikan secara terbuka. Dan Mas Febri ketika kemarin menyampaikan ya sama seperti yang di media ya, akan berlaku profesional, terbuka, akuntabilitas dan sebagainya. Kemudian ya saya tetap dengan pendirian saya bahwa ya Mas Febri harus mundur gitu kan. Ini apa? Ini bukan hanya untuk nama Mas Febri juga gitu kan, tapi juga untuk gerakan kedepannya seperti itu. Namun
ya sekali lagi saya melihat bahwa ternyata memang Mas Febri masih tetap ingin menjadi pendamping, sehingga ya saya melihat ya kita lihatlah apa yang disampaikan oleh Mas Febri, dan itu kan dilihat ya oleh masyarakat gitu ya, beliau ingin apa. Karena bagi saya sendiri kasus ini kan Mas Febri nggak ikuti dari awal, yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus ini juga kan berubah-ubah dari awal gitu kan, sampai sekarang kita nggak tahu yang benar yang mana. Tapi yang jelas masyarakat sudah melihat bahwa tersangka sudah ada dan pasal yang dikenakan pun sudah jelas seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa saya tetap meminta ya Mas Febri untuk mundur bersama dengan Mas Mala. Meski pasar Boswesen sudah digusur oleh pemerintah Kota Sorong, Papua Barat, puluhan mama-mama Papua bertekad untuk tetap berjualan di pasar tersebut. Mereka pun menggelar aksi protes dan mengatakan akan berjualan di lokasi pasar Boswesen meskipun hanya beralaskan karung. Menurut mereka, aktivitas berjualan di pasar Boswesen berlangsung sejak 1976 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Petrus Boli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kota Sorong bahwa pemerintah Kota Sorong resmi menggusur pasar Boswesen yang berlokasi di Kampung Baru, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat pada Rabu 28 September 2022. Di mana satu alat berat dikerahkan untuk membongkar lapak-lapak jualan di pasar tersebut. Pembongkaran pasar Boswesen ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI Polri. Penggusuran itu mendapat penolakan keras dari pedagang pasar yang didominasi oleh mama-mama Papua. Meski adanya protes, pembongkaran pasar itu tetap dilakukan hingga selesai. Dalam protes yang disampaikan, pedagang tetap bertekad berjualan di pasar Boswesen meski hanya beralaskan karung. Penggusuran dilakukan pemerintah agar pedagang bisa berjualan dengan tempat yang layak di pasar modern Rufei yang dibangun tidak jauh dari pasar Boswesen. Namun, pedagang merasa kurang nyaman saat berjualan di pasar modern Rufei. Tribuners, dengan alasannya bahwa Mama Papua atau pedagang ini, bahwa warga yang berada di sekitar pasar modern Rufei sering bertindak kasar, bahkan melakukan pemalakan terhadap para pedagang. Dan Tribuners, berdasarkan pantauan terakhir kami, masih ada beberapa pedagang Mama Papua yang berjualan di pasar Boswesen pasca digusur oleh pemerintah Kota Sorong. Mereka terlihat berjualan beralaskan karung di pinggir jalan utama di kawasan tersebut, Tribuners. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Petrus Boli dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pedagang pasar Boswesen, Siska Narwadan. Berikut liputannya untuk Anda. Ada banyak yang jadi orang besar karena pasar ini. Amin, amin. Kenapa Bapak Lambertus Jitbau tidak melihat sejarah dari pasar ini dan melihat kembali mengkaji ulang? Pada waktu pembuatan pasar baru, dia tidak mempertanyakan itu sama kita, maunya kita, pasar di mana? Dia membangun itu sesuai dengan keinginan dia. Ada apa di balik itu? Penimbunan di laut ini buat penghijauan itu tidak ada guna. Yang nanti orang mabuk ada, bisnis narkoba ada, bisnis minuman ada. Kenapa tidak dipakai untuk mengelola penjualan, mendatangkan pendapatan bagi daerah ini? Itu satu. Waktu Bapak Yalaga menjanjikan kita pertemuan di hotel Belakang di atas, itu kita jumlahnya 6 orang yang pergi. Bapak berbicara begini, kamu pergi dulu 1 minggu kah, 2 minggu kah? Nanti kalau sudah tidak bisa, kalian boleh berjualan kembali. Nanti kita pemerintah mengkaji ulang. Kenapa Bapak tidak bertanggung jawab sebagai seorang pejabat? Kata-kata itu.
BPJS Kesehatan menggelar rekonsiliasi untuk mensosialisasikan mengenai iuran yang belum sepenuhnya disetor oleh pemerintah daerah. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Denny Eka Putramase mengatakan masih ada Pemda yang hanya membayar 3 komponen iuran BPJS untuk pekerja penerima upah atau PPU. Padahal sesuai Permendagri nomor 70 tahun 2020, pemerintah daerah seharusnya mengakomodasi 5 komponen gaji. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Marvin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Marvin. Ya, baik Firda dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat. Pada Kamis 29 September kemarin, BPJS Kesehatan Manokwari menggelar rekonsiliasi untuk mensosialisasikan terkait dengan Permendagri yang terbaru, di mana menurut Kepala Kantor Cabang BPJS Manokwari, masih ada Pemda yang membayar 3 komponen iuran. 3 komponen tersebut ialah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Sedangkan dari Permendagri nomor 70 tahun 2020, pemerintah seharusnya mengakomodir 5 komponen gaji, yakni 2 komponen tambahan yaitu tunjangan penghasilan tambahan dan tunjangan profesi. Berdasarkan Permendagri tersebut, BPJS Manokwari menggelar rekonsiliasi ini. Para narasumber yang dihadirkan pun sudah ahli di bidangnya, yakni dari Kemendagri sendiri ada direktorat yang turun langsung, terus dari BPK Perwakilan Papua Barat juga hadir sebagai narasumber, dan Dirjen Perbendaharaan Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Manokwari tersebut diharapkan oleh Kepala BPJS dapat memberikan pemahaman kepada para peserta yang mengikutinya, khususnya pegawai negeri sipil dan pemerintah daerah terkait. Demikian Firda yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Marvin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Denny Eka Putramase. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Ini hanya memang kami sengaja untuk melakukan kegiatan tekon yang berbeda dari yang biasanya. Kalau seperti tadi mungkin teman-teman ketahui bahwa tekon-tekon sebelumnya ini kita hanya sekedar untuk mencocokkan angka-angka aja, sudah sama belum. Tapi tekon kali ini kami BPJS Kesehatan sedang coba membuat agar dengan sesuatu yang berbeda, karena memang masih ada beberapa hal. Kalau dibilang masalah sih tidak sih, cuma ada miskomunikasi sedikit terkait dengan pembayaran iuran ataupun kewajiban daripada pemerintah daerah yang belum sepenuhnya disetor. Seperti mungkin Bapak Ibu tadi tahu atau lihat bahwa selama ini untuk iuran BPJS Kesehatan khususnya untuk segmen PPU, pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah dalam hal ini adalah ASN yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga di 7 kabupaten yang ada menjadi wilayah kerja dari BPJS Kesehatan Cabang Manokwari. Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kalimantan Timur bekerja sama dengan Satpol Airut Polres Kutai Barat kembali menggelar razia kegiatan illegal fishing di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan tersebut, seorang nelayan berinisial DS, 38 tahun, tak berkutik saat diamankan oleh petugas setelah tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat setrum listrik di sekitar perairan Muara Pahu, Kutai Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Zainul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainul. Ya baik rekan Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Di sini dapat saya laporkan bahwa pada Kamis kemarin tim gabungan dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Satuan Polisi Perairan Polres Kutai Barat kembali melakukan operasi razia gabungan. Dalam hal ini dengan sasaran kegiatan illegal fishing
di sekitar perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan razia ini, petugas gabungan memergoki salah satu nelayan berinisial DS yang tengah asik melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara terlarang, yaitu menggunakan alat setrum. Nah, dalam penangkapan ini pula, petugas gabungan berhasil menyita sejumlah barang bukti yang digunakan oleh tersangka DS, di mana barang bukti tersebut terdiri dari 2 buah aki yang digunakan sebagai alat setrum, kemudian 1 unit mesin perahu ces atau yang dikenal sebagai mesin ketinting, kemudian 1 perahu kayu atau perahu papan, kemudian 1 buah inverter atau alat penguat arus listrik yang digunakan oleh tersangka saat melakukan penyetruman ikan. Selanjutnya juga ada 1 buah tombak yang digunakan oleh tersangka sebagai alat untuk menembak ikan yang terjaring dalam setrum listrik tersebut. Operasi gabungan ini dilakukan bertujuan untuk memberantas aktivitas illegal fishing yang kerap kali terjadi di wilayah perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Menurut pengawas perikanan ahli muda bidang pengawasan DKP Provinsi Kalimantan Timur, Irmanto, bahwa kegiatan illegal fishing selain dapat merusak ekosistem Sungai Mahakam, juga dapat mengancam keberlanjutan hewan-hewan atau ikan kecil lainnya. Sehingga aktivitas illegal fishing ini sendiri sangat dilarang keras untuk dilakukan oleh para nelayan. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Kutai Barat, AKP Heru Santoso, mengatakan bahwa penangkapan terhadap salah satu nelayan berinisial DS di perairan Muara Pahu merupakan salah satu bukti bahwa petugas gabungan dalam hal ini polisi perairan dan DKP Provinsi Kalimantan Timur serius melakukan pemberantasan tindak illegal fishing. Memang illegal fishing ini sendiri sudah sering kali terjadi dan sering pula dilakukan razia. Namun pada kegiatan razia-razia sebelumnya, petugas hanya memberikan teguran, kemudian perjanjian bahwa tidak akan mengulangi kegiatan yang sama. Namun fakta yang terjadi di lapangan masih saja ada nelayan yang ditemukan melakukan aktivitas illegal fishing. Seperti itu. Kemudian AKP Heru Santoso juga menegaskan bahwa kegiatan razia illegal fishing ini sendiri akan terus dilakukan di wilayah perairan Sungai Mahakam. Dan apabila nantinya didapati nelayan yang masih melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara terlarang, maka pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas berupa penyitaan barang alat-alat tangkap ikan, kemudian penahanan terhadap pelaku. Demikian untuk sementara informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Zainul dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sepeda motor milik karyawan minimarket Alfamart di Natar, Lampung Selatan raib digondol maling. Aksi pencurian motor ini terekam kamera CCTV dan diperkirakan pencuri motor karyawan minimarket Alfamart Natar, Lampung Selatan berjumlah 3 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Banjir merendam permukiman penduduk Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil pada Jumat 30 September. Banjir mulai masuk malam
hari, kemudian terus meninggi seiring datangnya kiriman dari hulu sungai. Banjir tersebut terjadi setelah hujan mengguyur kabupaten tersebut selama 2 hari berturut-turut. Setidaknya ada 12 rumah penduduk di kawasan tersebut yang terendam banjir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Dede Rosadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, Firda, dapat saya laporkan bahwa banjir menggenang setidaknya 12 rumah di Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Banjir masuk sejak tadi malam, kemudian meninggi pada pagi hari ini. Banjir tersebut akibat guyuran hujan yang terus turun sepanjang 2 hari 2 malam ini di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Kecuali hari ini pada pagi sampai siang ini hujan belum turun, tapi mulai gerimis tepat saya melaporkan ini, dan itu memungkinkan ketinggian air bertambah. Memang pantauan saya tadi ketinggian air ketika masuk di lokasi banjir sekitar sedengkul orang dewasa, tetapi memang rumah penduduk belum semuanya terendam, terutama lantainya, karena memang dibangun konstruksinya lebih tinggi dari biasanya menggunakan kayu, sementara rumah penduduk yang menggunakan beton atau dari tembok memang terpantau tadi sudah terendam banjir karena konstruksinya memang rendah. Jadi banjir ini kemungkinannya sampai siang ini terus meningkat karena aliran atau kiriman air sungai dari hulu terus datang ke hilir yang ada di wilayah Singkil Utara. Diketahui memang Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan muara dari sungai-sungai besar yang ada di kabupaten kota tetangga. Catatan saya setidaknya ada 3 sungai besar yang bermuara di Aceh Singkil, seperti Sungai Lai Soraya, kemudian Sungai Lai Cenendang, dan Sungai Alas yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Dan catatan saya juga, Firda, bahwa wilayah Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara ini dalam sebulan ini sudah 2 kali terkena banjir. Maksud saya banjir sebelumnya cukup besar hingga badan jalan provinsi yang dilintasi di daerah itu tidak bisa dilewati kendaraan. Sementara untuk saat ini banjir baru masuk sebagian kecil badan jalan yang tepat berada di lokasi pemukiman penduduk yang terkena banjir. Pantauan saya juga air sungai yang ada di daerah situ memang terus meningkat volumenya. Kemudian juga penyebab banjir menurut warga yang saya tanya tadi ada di situ, karena memang saluran pembuangan yang ada di situ itu hanya ada satu titik yang lancar, yaitu dari sisi sebelah timur, sementara sisi sebelah barat agak terhambat karena di sana ada jembatan yang di bagian bawahnya itu ada jembatan bekas lama, ternyata ketika dibangun tidak dibuang sempurna sehingga menghambat saluran pembuangan air ke arah laut. Kemudian juga karena di lokasi itu jarak dari laut itu hanya kurang dari 1 kilometer, sehingga terpengaruh juga dengan air pasang. Saat ini ketika terjadi musim pasang air laut besar, aliran air dari daratan yang diakibatkan hujan lambat masuk ke lautan sehingga tertahan, dan inilah salah satu faktor lain yang menyebabkan banjir terjadi di Dusun 3, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Rosadi dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Jepri Nainggolan, warga Dusun 3, Ketapang Indah. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, sejak tadi malam tuh, Pak. Dalam setahun katanya udah 2 kali, Pak, ya? Iya, betul itu. Sebelumnya lebih besar ya? Lebih besar daripada ini kemarin. Ini akibat banjir ini apa aja yang terendam nih, Pak? Ya, semua alat perabot rumah pun tenggelam. Jadi untuk beraktivitas pun kita agak kesusahan, kesulitan gitu ya kan. Jadi di dalam rumah itu kadang-kadang nanti ada pula nanti masuk entah apa yang lain-lain gitu. Oh, kalau banjir ini malah masuk binatang gitu ya? Ya, mengkhawatirkan sekali gitu. Jadi anak-anak kecil banyak. Jadi kalau tidur gimana nih, Bang? Kalau tidur kami itu kasih apa loh? Kasih bayam. Ditinggikan gitu ya? Ditinggikan. Kalau masak sendiri sejauh ini bagaimana? Masak itu pun ditinggikan juga pakai kompor gas gitu. Cuman aktivitas terganggu, Bang, ya? Aktivitas terganggu, sama sekali terganggu. Oke, harapannya ini, Bang, harapannya bagaimana? Ya, harapan kami ke depannya supaya Bapak Pemda ataupun pemerintah setempat agar sudilah kiranya kami diperhatikan begitu. Untuk bantuan tangkap darurat bagaimana ya, Bang? Belum juga ya? Ya, belum juga meluncur sampai sekarang ini. Namanya, Bang, siapa, Bang? Nama saya Jepri.
Mobil anggota DPRD Solo dirusak oleh beberapa oknum warga di Kecamatan Pindalang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Rabu 28 September. Perusakan diduga buntut dari mobil tersebut menabrak seorang anak di ruas jalan Kecamatan Pindalang, Kabupaten Minahasa. Video pengerusakan mobil itu kemudian viral di media sosial. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Solo, Suharso, membenarkan kejadian tersebut. Suharso mengatakan kecelakaan tersebut terjadi saat rombongan Komisi 1 DPRD Kota Solo menjalankan kunjungan kerja di Manado. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tara Wahyu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Firda dan selamat siang Tribuners. Kejadian tak mengenakan dialami oleh rombongan DPRD Kota Solo saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara. Di mana saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Komohon, Sulawesi Utara, rombongan atau di salah satu rombongan mengalami kecelakaan dengan menabrak anak kecil pada saat itu sedang berjalan dari arah kiri ke kanan. Rombongan tersebut berada di bagian paling belakang, di mana menurut Suharso, Ketua Komisi 1 DPRD Solo mengatakan untuk mobil yang menabrak anak kecil tersebut tidak mengetahui jika ada anak kecil yang sedang melaju dari arah kiri ke kanan. Untuk itu kecelakaan pun terjadi dan seorang anak kecil tadi sempat mengalami beberapa luka di bagian tangan dan sudah dibawa ke rumah sakit oleh DPRD Kota Solo. Namun Firda dan Tribuners mengetahui kejadian tersebut, masyarakat yang berada di Komohon melakukan tindakan yang kurang mengenakan, di mana mereka memukul bagian depan mobil yang dimana diketahui itu adalah mobil rental yang digunakan oleh para rombongan. Atas kejadian tersebut, mobil rental berwarna hitam itu rusak pada bagian spion kanan kiri dan bodinya lecet-lecet. Usai kejadian tersebut, Firda dan Tribuners, anak tersebut langsung dibawa ke rumah sakit dan sudah dilakukan penanganan secara medis. Namun, Suharso mengatakan atas kejadian yang kurang mengenakan tersebut, pihak dari DET atau dari DPRD yang di sana ada pelaporan hukum di mana melaporkan seseorang yang menjadi provokator, karena provokator tersebut bukanlah warga asli sana dan hanya orang lain. Seperti itu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tara Wahyu dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias mengungkapkan kronologi penangkapan dua tersangka berinisial NA 30 tahun dan P 45 tahun yang sama-sama berasal dari Kabupaten Sampang, Madura. Kedua tersangka ditangkap di ruang tamu rumah warga di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb pada hari Selasa 27 September sekira pukul 6 sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Ali Syahbana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ali. Baik, Firda, dari Sumeneb melaporkan dua warga Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur ditangkap Satres Narkoba Polres Sumeneb karena kasus narkoba. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias mengungkapkan penangkapan pada dua tersangka yang berinisial NA dan EP itu di tempat kejadian di Desa Bebelen, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb pada hari Selasa 27 September 2022. Penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Sumeneb karena dua tersangka ini terlibat dalam kasus narkotika jenis sabu di Kabupaten Sumeneb. Penangkapan tersebut seperti yang diungkapkan oleh AKP Widiarti Sutioning Tias, dua tersangka diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Kabupaten Sumeneb. Dari informasi masyarakat, maka Satres Narkoba Polres Sumeneb melakukan penyelidikan dan ditemukan tersangka NA di tempat kejadian di rumah warga di Desa Bebelen, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb, dan dilakukan penangkapan. Hasil dari interogasi terhadap inisial NA dari warga Kabupaten Sampang ini
barang bukti tersebut kurang lebihnya 0,30 gram yang diamankan dari tersangka NA, dan hasil dari interogasi kepada NA didapat dari saudara P yang juga berasal dari Kabupaten Sampang, Firda. Selanjutnya berselang kurang lebih 1 jam, polisi Satres Narkoba Polres Sumeneb juga berhasil menangkap inisial P, tersangka inisial P ini di wilayah Kabupaten Sampang. Seperti itu, Firda dari Sumeneb melaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Ali Syaban atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Nasib tragis dialami oleh seorang wanita berinisial MA, 26 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Wanita tersebut mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh FA, 63 tahun, yang tinggal masih satu gang dengan korban. Atas perbuatannya, warga kota Sabang ini diamankan oleh unit Opsnal Satreskrim Polres Sabang yang dipimpin oleh KBO Ibda Rizal Bahnur pada Rabu 28 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surami News Indonesia. Ada Aulia Prasetya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aulia. Baik, terima kasih rekan Firda. Unit Opsnal Satreskrim Polres Sabang berhasil mengamankan seorang pelaku pelecehan seksual pada Rabu 28 September 2022 sekitaran pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan pakaian korban sebagai barang bukti. Kapolres Sabang AKBP Muhammad Dun SH melalui Kasat Reskrim Polres Sabang AKP Bukhari SH mengatakan pelecehan seksual terjadi pada Kamis 22 September 2022 sekitaran pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Awal mula kejadian, saat itu rumah korban sedang kosong ataupun melainkan tidak ada orang, sedangkan diketahui korban juga tinggal bersama abang kandungnya, dan di waktu hari tersebut abang kandungnya sedang berada di luar rumah ataupun sedang bekerja. Lantaran kondisi rumah korban dalam keadaan sepi, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah korban. Lalu pelaku memegang kaki korban yang diketahui kaki korban juga sakit. Dengan modus tersebut alasan untuk memijat kaki korban yang sedang sakit. Ternyata itu hanyalah modus karena kemudian pelaku malah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Kemudian korban juga sempat melawan dan berteriak, namun dikarenakan di rumah korban sepi dan tidak ada orang, sehingga korban tidak sanggup untuk melawan pelaku yang sudah kesetanan tersebut. Usai melakukan pelecehan seksual tersebut terhadap korban, pelaku keluar dan meninggalkan korban sendirian di rumah. Kemudian mendapatkan informasi adiknya korban dilecehkan, abang kandung langsung melaporkan peristiwa itu ke Polres Sabang. Tidak butuh lama, Polres langsung meringkus pelaku yang sedang berada di salah satu bengkel yang berada di kampung tersebut. Kini tersangka telah ditahan di Mapolres Kota Sabang untuk ditindaklanjuti, dan juga kini tersangka akan dijerat dengan pasal 46 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah yang berlaku di Aceh dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 mayam emas murni atau penjara paling lama sekitaran 45 bulan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau mencatat ada sebanyak 72.885 pelanggar lalu lintas tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran. Jumlah itu diakumulasi sejak Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE berlaku di Batam pada 22 September lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Halo rekan Beres. Baik. Ya. Ya, kedengaran ya? Ya, silakan rekan Beres. Kendaraan roda 2, sepeda motor dan roda 4. Nah, untuk pelanggaran roda 2 itu
lebih dominan mereka yang melakukan menerobos lampu merah, terus tidak menggunakan helm. Nah, sementara untuk kendaraan roda 4 itu mereka pelanggaran yang tertangkap kamera itu tidak menggunakan safety belt dan ada juga yang menerobos lampu merah. Nah, jadi penerapan ETLE sepekan sudah berlangsung. Nah, untuk 1 bulan ke depan ini masih dalam tahap percobaan begitu. Nah, jadi sistemnya nanti para mereka yang melakukan pelanggaran akan dikirim surat begitu, surat bukti penilangan ataupun mereka pelaku pelanggaran. Nah, ketika 1 bulan ini sudah efektif begitu, nah, untuk bulan berikutnya maka penerapan akan dilakukan secara maksimal. Nah, jadi pelanggaran langsung ditindak melalui nanti surat kita begitu dari Dirlantas untuk para pelanggar membayar denda tersebut. Nah, jadi ETLE di Batam merupakan salah satu pertama di Kepulauan Riau begitu. Ya, mungkin demikian rekan Firda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Beres Lumantobing dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Dirlantas Polda Kepulauan Riau melalui Kanit Laka Lantas Subdit Gakum Dirlantas Polda Kepulauan Riau Ibtu Brian. Berikut liputannya untuk Anda. Beroperasinya selama 24 jam. Malam juga? Ya, selama 24 jam dia otomatis meng-capture. Oke. Boleh kita agak lebih dekat, Pak? Gambarannya ya, beberapa titik. Jadi ada memang kamera yang khusus monitoring saja, ada yang analitik. Analitik itu khusus yang bisa meng-capture itu ada 3 titik. Nah, kalau beberapa kamera lain itu hanya khusus memonitor bagaimana keadaan di sana, apakah macet atau ada ini. Ini ada berapa titik ini, Pak? Ini totalnya 13, tapi untuk khusus 3 kamera yang bisa meng-capture. Oh, berarti ini semua lalu lintas di Batam, Pak ya? Ya, beberapa titik lah, belum bisa semuanya ya kan, karena kamera kita juga memang belum terpasang semuanya. Nanti ke depannya akan ada penambahan di beberapa titik kamera. Iya. Untuk dipasang kamera ETLE. Berarti titik yang ETLE sekarang posisinya di mana nih, Pak? Di ini KDA. Oh, KDA tuh. Panbil. Dan masih Tanjung. Oh. Sementara untuk yang lain ini berarti? Yang lain ini masih sebatas monitoring. Tapi selain adanya ETLE statis ini, yang kita sebut ETLE statis, jadi personil juga bisa melakukan beberapa pelanggaran melalui ETLE mobile handheld. Jadi itu menggunakan handphone. Jadi ketika petugas patroli SDN Tawangrejo di Dusun Kulubanyu, Desa Tawangrejo, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto selama 3 tahun rusak tak kunjung diperbaiki. Mayoritas kerusakan pada bagian atap bangunan, ruangan kelas 1 hingga kelas 4, ruangan UKS, dan ruangan perpustakaan rawan ambrol sehingga membahayakan keselamatan siswa saat pembelajaran di sekolah. Tak hanya membahayakan siswa dan guru, kerusakan atap juga mengakibatkan ruang kelas banjir setiap kali hujan deras. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Romadoni akan melaporkannya. Silakan rekan Romadoni. Ya, selamat siang rekan Firda. Saat ini saya melaporkan dari Kabupaten Mojokerto, nasib sekolahan pedalaman SDN Tawangrejo yang rusak hingga 3 tahun tidak kunjung diperbaiki. Sekolahan yang berada di Dusun Kulubanyu, Desa Tawangrejo, Kecamatan Jatirejo ini seakan tidak mendapat perhatian yang penuh dari pemerintah daerah. Pasalnya bangunan kelas di SDN Tawangrejo ini rusak sudah 3 tahun ini. Kebanyakan kerusakan dari bangunan kelas ini yaitu bagian atap kelas 1 hingga kelas 4. Kerusakan atap dan plafon ini tidak hanya mengancam keselamatan siswa maupun guru, namun akibat kerusakan ini juga seringkali ruangan kelas, khususnya kelas 4, terendam banjir setiap kali hujan deras. Bahkan kejadian yang terbaru kemarin, guru kelas 2 sempat tertimpa oleh atap plafon yang jebol, sehingga pihak sekolah saat ini berupaya untuk mengajukan
ke pihak Dinas Pendidikan agar bangunan ini cepat segera diperbaiki. Dari pengamatan di lokasi juga kondisi atap bangunan SD Tamanrejo ini sangat memprihatinkan, di mana atap bangunan di bagian kelas 1 itu sudah banyak yang berlubang. Bahkan bagian plafonnya juga terlihat ada rembesan usai dari hujan itu. Kemudian kelas 2 dan terbagi dan yang disekat dengan kelas 3 ini juga banyak plafon-plafon yang berlubang. Bahkan saat itu ada beberapa siswa yang sedang belajar di dalamnya. Dari pengakuan mereka memang sudah sering kali kelas mereka terendam banjir atau terendam air saat setelah hujan deras. Bahkan ketinggian air yang mengenai kelas mereka sampai semata kaki orang dewasa. Jadi mereka para siswa ini juga merasa tidak nyaman dan khawatir karena saat pembelajaran itu atap-atap yang berpotensi ambrol ini membahayakan para siswa dan guru saat belajar di kelas. Kemudian dari kelas 4, kondisi yang paling parah, bagian atap sebelah kiri bangunan di sudut. Atap itu berlubang dan banyak sekali rembesan air hujan. Dan kelas 4 ini paling parah saat usai hujan deras. Misalnya hujan deras pada malam hari, besoknya kelas 4 tersebut akan tergenang air dan setinggi mata kaki orang dewasa itu. Sehingga para murid dan para guru setiap pagi setelah hujan pasti mengepel. Dan tidak hanya itu, pembelajaran di kelas 4 itu juga dipindahkan ke luar kelas karena bangunan sekolah mereka terendam air. Dan sesuai dari keterangan Kepala Sekolah Ibu Mawar mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan beberapa kali pengajuan untuk perbaikan atap ke Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Namun hingga saat ini perbaikan juga tidak diperbaiki. Menurut dia, pihak petugas Sarpras sudah sempat melakukan survei di sekolah tersebut pada bulan kemarin. Namun menurut dia perbaikan atap sekolah ini tidak bisa dilakukan tahun ini. Kemungkinan akan dilakukan pada tahun depan. Ia berharap atap bangunan sekolah yang rusak ini segera diperbaiki agar para guru itu tidak was-was melihat atap plafon ini berpotensi tiba-tiba ambrol karena keberadaan SD Tamanrejo ini berada di dataran tinggi sehingga curah hujan sangat tinggi. Karena itulah atap bangunan SD ini rawan ambrol. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Romadoni dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Sekolah SDN Tamanrejo Mojokerto, Henti Yanusri. Berikut liputannya untuk Anda. Ini hampir 3 tahun ini Mas kerusakannya. Terus kelihatannya kan sudah parah untuk atapnya saja. Saya takutnya kalau kondisi hujan, karena sini curah hujannya tinggi, terus kita Bapak Ibu guru juga murid-murid tidak tahu, akhirnya istilahnya ambrol, itu nanti kan membahayakan dari siswa sini semua. Bu, kerusakannya ini hampir menyeluruh di kelas mana saja, Bu? Ini menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 4, ditambah untuk ruang perpus sama UKS. Kerusakan paling parah di kelas mana ini? Kerusakan paling parah itu di kelas 1, kemudian terasnya kelas 1, kelas 2, terus sama kelas 4 di dalam kelas. Ini kemarin informasinya plafonnya ambrol terus mengenai guru katanya, Bu. Iya, untuk kelas 2. Kelas 2. Itu saat mengajar, kena plafonnya. Untung anak-anak itu sudah pulang. Jadi mengenai gurunya saja. Itu pas hujan atau enggak? Itu kondisi barusan kok masih setelah hujan. Setelah hujan.
Pihak kepolisian Polsek Sambirampas, Polres Manggarai Timur sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran bangunan milik SMA Negeri 2 Sambirampas. Terkait dengan ini, Kepala SMA Negeri 2 Sambirampas, Lukman, berharap agar polisi berhasil mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan Firda dan sahabat Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada tanggal 18 September tahun 2022 kemarin terjadi peristiwa kebakaran bangunan untuk 3 ruangan di SMA Negeri 2 Sambirampas di Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di mana dalam peristiwa kebakaran itu ada 3 ruangan, yaitu ruangan darurat dan ruangan bendahara. Untuk 2 ruangan kelas, menurut penyampaian dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sambirampas, Lukman, mengatakan bahwa 2 ruangan darurat itu sebagian besarnya ludes terbakar, sementara sebagian kecilnya seperti kursi, meja bisa diselamatkan oleh para guru, masyarakat, dan juga pihak kepolisian dan TNI serta pemerintah kecamatan setempat. Begitu juga untuk 1 ruangan bendahara, yaitu sebagian besarnya bisa diselamatkan, sedangkan sebagian kecil di bagian jendela, dan ada juga kursi dan buku yang terbakar, namun tidak semuanya, hanya sebagian kecil. Menurut penyampaian dari Lukman sendiri bahwa api itu muncul pada 2 titik, yaitu titik pertamanya itu ada di ruangan kelas darurat, sedangkan titik keduanya yaitu di ruangan bendahara. Jadi sementara mereka sedang berusaha untuk memadamkan api di ruangan darurat, tiba-tiba ada seorang guru yang melihat ada titik api yang muncul di ruangan bendahara. Karena itu mereka cepat-cepat untuk pergi untuk berusaha memadamkan api tersebut. Dan terkait dengan peristiwa ini, pihak kepolisian dari Polsek Sambirampas, Polres Manggarai Timur sudah datang dan melakukan olah TKP pada tanggal 18 malam hingga tanggal 19 pagi. Saat ini memang garis polisi masih berada di lokasi kebakaran, dan pihak kepolisian sementara ini memang masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran bangunan tersebut. Memang dari keterangan Kapolsek Sambirampas melalui Kanitreskrim Polsek Sambirampas, Hamdan, bahwa memang pihaknya sedang dalam melakukan penyelidikan, dan sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa. Kelima orang saksi itu adalah sebagian para guru dan juga security di sekolah tersebut. Dan memang dari hasil pemeriksaan terhadap 5 orang saksi ini, polisi belum bisa menentukan atau mengungkap fakta terkait penyebab kebakaran itu, karena belum cukup bukti yang akurat, sehingga pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi lainnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sambirampas berharap agar pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum bisa mengungkap terkait penyebab kebakaran sekolah tersebut. Demikian rekan Firda dan sahabat Tribuners, saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada siang menjelang sore hari ini. Selamat
siang. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dua oknum aparatur sipil negara Dinas Pendidikan Jakarta Barat digerebek saat diduga tengah berselingkuh di Hotel FM3 Kota Tangerang. Penggerebekan tersebut dilakukan oleh Sunarni, istri dari seorang ASN Dinas Pendidikan Jakarta Barat, yakni Turman. Kuasa hukum Sunarni, Tris Haryanto, mengatakan Turman diduga telah berselingkuh dengan seorang wanita berinisial ST. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert. Ya, Firda, dua aparatur sipil negara Dinas Pendidikan Jakarta Barat digerebek oleh istri sah antara juga tengah berselingkuh di Hotel FM3 yang berada di kawasan Kota Tangerang. Penggerebekan itu dilakukan oleh Sunarni, istri dari seorang ASN Dinas Pendidikan Jakarta Barat, yaitu Turman. Kuasa hukum Sunarni, Tris Haryanto, mengatakan Turman juga telah berselingkuh dengan seorang wanita berinisial ST, yang mana ST ini merupakan stafnya, sedangkan Turman sendiri menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, dan ST yang selingkuhnya merupakan staf dari Turman sendiri. Lebih lanjut, Tris menjelaskan penggerebekan terhadap dua ASN tersebut dilakukan pada Kamis 29 September 2022 sekira pukul 20.30 Indonesia Barat. Penggerebekan disaksikan langsung oleh Sunarni bersama dengan personel kepolisian sektor Polsek Pinang dan didampingi tim kuasa hukum. Saat dipergoki istri tersebut, Turman dan stafnya itu diduga baru saja melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan wanita yang bersama dengan Turman tersebut disebut oleh tim kuasa hukum bahwasanya telah berkeluarga dan memiliki anak serupa dengan Turman. Namun demikian, pihak dari kuasa hukum istri dari Turman sendiri sebenarnya belum melakukan koordinasi dengan pihak keluarga ST atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Dan langkah selanjutnya diambil oleh Sunarni, yaitu akan melaporkan telah melaporkan perbuatan suaminya kepada pihak kepolisian dan akan melaporkan ke atasan kepala suku dinas pendidikan Jakarta Barat dan juga wali kota Jakarta Barat. Hal itu dilakukan untuk menimbulkan efek jerah bagi suaminya itu dan juga selingkuhan wanita yang diduga selingkuhan darinya itu. Dan selanjutnya Sunarni menyerahkan seluruh pemeriksaan terhadap suaminya dan selingkuhan itu dijalani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Demikian saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari kuasa hukum Sunarni, Tris Haryanto. Dan berikut liputannya untuk Anda. September 2022, kebetulan di samping kami ini adalah Ibu Sunarni. Jadi selaku klien kami, di mana Ibu Sunarni pada malam hari ini telah memergoki suaminya yang bernama Pak Tarman, Pak Turman. Jadi kebetulan beliau sedang bersama perempuan lain, yaitu stafnya sendiri. Jadi kebetulan dia selaku Kepala Seksi PAUD di Dinas Pendidikan di Jakarta Barat. Nah kebetulan dia selingkuh, kita pergokin, sedang berada di Hotel FM3 di Tangerang ini. Kemudian kami melakukan penggerebekan dan akhirnya kami bawa ke Polsek Pinang ini. Seperti itu. Saat digerebek kondisinya sedang apa nih? Ya, kondisinya pada saat kami masuk itu mereka sedang beres-beres, mungkin sedang pakai baju, mungkin ya dugaan kami baru saja melakukan hubungan seperti suami istri. Nah kebetulan si selingkuhannya ini juga sudah bersuami. Jadi ini kebetulan sama-sama ASN. Kebetulan selingkuhannya ini adalah bawahannya. Bahu jalan dan trotoar di hampir setiap sudut Kota Pangkal Pinang kini perlahan mulai banyak disalahgunakan hingga ditempati oleh para pedagang Kamis 29 September.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang Ubaidi mengatakan merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengguna bahu jalan dan trotoar oleh pedagang merupakan tindak pelanggaran. Namun Ubaidi mengatakan terkait fenomena tersebut pihaknya ingin mengedepankan kemajuan perekonomian masyarakat khususnya pasca pandemi COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, Firda, kini di Kota Pangkal Pinang mulai banyak para pedagang yang mulai mendirikan usahanya di atas trotoar hingga memakan bahu jalan. Mulai dari penjual dengan menggunakan gerobak hingga ada beberapa pedagang yang bahkan menggunakan bangunan semi permanen. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang saat dikonfirmasi mengatakan secara aturan atau merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penggunaan bahu jalan dan trotoar oleh pedagang ini merupakan tindakan yang dilarang. Namun pihaknya juga mengatakan dikarenakan kondisi saat ini masih sedang dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pihaknya pun tak begitu mempermasalahkan terkait hal tersebut. Terlebih memang untuk kebiasaan jalan kaki di trotoar memang jarang atau masih minim, ataupun pembeli yang enggan turun dari motor untuk membeli dagangan juga kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang. Selain itu, Ubaidi juga mengaku pemerintah Kota Pangkal Pinang juga saat ini juga belum mampu memberikan tempat khusus bagi para pedagang untuk berjualan sehingga tidak menggunakan atau diri di atas trotoar atau memakan bahu jalan. Namun untuk penggunaan trotoar dan bahu jalan oleh pedagang ini tentunya juga mengundang sejumlah risiko. Bahkan Kasatlantas Polres Pangkal Pinang, Ibtu Edi Yusuf, mengatakan jika lokasi pedagang ini membuat atau memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas tepat berada di gerobaknya atau di tempat lapaknya, bukan tidak mungkin pemilik usaha atau pedagang ini dapat dikenakan pidana penjara dikarenakan adanya tindakan kelalaian dari pemilik usaha. Hal ini pun diungkapkan Kasatlantas diatur dalam pasal 359 KUHP, yakni menyebabkan orang meninggal dunia dapat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Rizky Irianda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Letda Sujono, titik sewa Percut Setuan, saling lempar batu dan menggunakan petasan serta senjata tajam Kamis 29 September. Khairul Fahmi, warga yang menyaksikan tawuran tersebut, mengatakan sekira pukul 1 dini hari ia terbangun akibat mendengar keributan di depan tempat tinggalnya. Saat melihat keluar, Khairul menyaksikan ada sekitar 30 orang sedang adu mulut hingga akhirnya tawuran pun tidak terelakkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Aprianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aprianto. Ya, terima kasih Firda. Selamat siang kepada Tribuners semuanya. Dua kelompok pemuda tawuran saling serang menggunakan petasan, senjata tajam dan batu di Jalan Letda Sujono, titik sewa Kecamatan Percut Setuan. Salah satu warga yang menyaksikan keributan itu yaitu Khairul Fahmi, dia menyebutkan bermula dari sekitar 30 pemuda berkumpul di Jalan Letda Sujono yang sedang beradu mulut. Hingga beberapa saat keduanya langsung saling serang hingga tawuran pun pecah. Pada saat tawuran itu pun terjadi, terlihat beberapa pemuda saling serang menggunakan petasan yang saling menembakkan ke arah lawannya. Dan ada beberapa yang terlihat juga menggunakan senjata tajam dan saling melempar batu ke arah lawannya. Dari keterangan Polsek Percut Setuan melalui Kanit Reskrim Ibtu Ahmad Albar, dia mengatakan sekitar pukul 2 WIB dini hari mereka mendapatkan informasi dari warga adanya tawuran yang terjadi di Jalan Letda Sujono. Namun pada saat personil reskrim menuju lokasi, para pemuda tersebut sudah membubarkan diri. Yang hanya tersisa hanya ada
bebatuan yang berserakan di jalan raya tersebut. Untuk korban jiwa, Ibtu Ahmad Albar mengatakan saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka. Namun jika ada, diharapkan untuk melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Percusetuan. Dan dia juga tidak lupa untuk menghimbau kepada warga jika mengetahui hal serupa agar langsung melaporkan ke polisi agar dapat ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Begitu, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kanit Reskrim Polsek Percusetuan Ibtu Ahmad Albar. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Jadi benar tadi malam terjadi tawuran sekira pukul 2 dini hari. Di lokasi Bang, bagaimana Bang? Jadi begitu kami mendapat informasi, kami langsung ke TKP dan sampai di TKP pemuda yang tawuran sudah tidak ada tempat lagi. Dari TKP Bang, ada nggak yang diamankan barang bukti atau pelakunya? Kebetulan kami sampai di TKP, untuk barang-barang bukti di TKP sudah bersih. Sudah tidak ditemukan ya? Tidak ada, hanya serpihan batu dan juga tidak terlalu banyak. Dan dari keterangan Bang, ada nggak korban Bang? Untuk korban sejauh ini tidak ada yang mengadu ataupun membuat pengaduan. Namun sampai saat ini masih kami tunggu apabila ada korban membuat pengaduan. Harapan Abang bagaimana Bang untuk masyarakat yang mengetahui kejadian serupa Bang? Ya, harapan kami untuk masyarakat apabila mendengar informasi seperti ini segera memberitahu pihak kepolisian. Sebuah bus yang mengangkut pemain Persik Kuningan mengalami kerusakan parah. Kejadian tersebut berlangsung sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat kendaraan bus tersebut melaju arah pulang ke Kuningan seusai melangsungkan pertandingan antara Persik Kuningan berhadapan dengan PSGJ di Stadion Bima Cirebon pada Kamis 29 September. Sopir bus Persik Kuningan Aan Sehan mengatakan kehancuran bus Persik Kuningan terjadi di tengah perjalanan saat arah pulang. Sean yang juga mantan kiper Persik Kuningan tersebut menyebutkan serangan mulai membabi buta persis terjadi di daerah Ciperna atau kawasan lapangan golf daerah setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, Hada Ahmad Ripai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ripai. Baik, Firda, dapat saya sampaikan mengenai insiden yang terjadi pada unit bus Persik Kuningan. Itu berlangsung tadi malam. Kejadian itu muncul seusai pertandingan Persik Kuningan melawan PSGJ di Liga 3 seri kedua tahun 2022. Adapun muncul insiden penyerangan tersebut itu terjadi di arah pulang kendaraan pengangkut pemain Persik Kuningan di daerah Ciperna atau persis sekitar kawasan lapang golf daerah setempat. Muncul serangan itu persis mengenai beberapa bagian di kendaraan mobil bus Persik Kuningan hingga mengakibatkan pecah kaca. Dan kejadian itu berlangsung selama 3 kali di titik berbeda. Di antaranya dari perjalanan menuju pulang itu di Ciperna, di Geronggong, kemudian yang terakhir itu di sekitar kawasan Polsek Beber. Pengakuan ini tentu membuat supir bus Persik Kuningan merasa terkejut dengan penyerangan oleh orang tak dikenal. Padahal dalam pertandingan PSGJ Cirebon melawan Persik Kuningan, tentu Persik Kuningan ini tidak menang alias kalah dengan skor akhir 3-1. Demikian Firda yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih rekan Ripai dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari sopir bus Persik Kuningan, Aan Sehan, dan berikut liputannya untuk Anda. Dengan kejadian ada pengrusakan ya katanya. Nah, itu bisa dijelaskan Om? Gimana? Ya bisa dijelaskan itu bisa rusak kenapa itu? Iya, pertama kan kita
dari stadion itu pengawalan sampai Penggung ya, sampai Penggung, dikiranya mau selamat di perjalanan, ternyata masih ada supporter dari Cirebon, dari PSGJ, entah dari mana lah, di Jalan Baru Penggung yang ada jualan kopi manis tuh, tape itu ya, jalan Penggung yang mau ke Talun itu, tiba-tiba melempar, semua habis itu. Otomatis kita turun, kita juga mau nabrak motor. Setelah itu lagi pada kisu tuh disuruh jalan lagi sama bapak polisi petugas pengawalan di sana. Nah, kita suruh jalan, naikkan ke mana ke Garonggong. Disangka di Garonggong sih udahlah sudah habis di situ. Ternyata di Garonggong masih ada serangan lagi. Penyerangan kembali. Depan KP apa tuh ya? Dangdingdong itu. Dangdingdong. Iya. Di depan itu kita dihujani batu lagi sampai semua habis kacanya. Ya, ada juga ke karoserinya. Sedikitnya ada 13 orang diamankan oleh Satpol PP Banjarbaru karena diduga terlibat praktik prostitusi online. Sejumlah remaja dan orang dewasa tersebut ditertibkan di 3 lokasi berbeda, di antaranya yakni di kawasan Guntung Jinga, Guntung Paikat, dan juga Komet. Tak hanya anak di bawah umur, personel Satpol PP Banjarbaru juga turut menertibkan 1 perempuan dewasa bersama anaknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Muhammad Rahmadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmadi. Oke, baik Firda dan juga Tribunner. Kemarin siang, Satpol PP Kota Banjarbaru berhasil menertibkan belasan anak di bawah umur dan juga beberapa remaja yang diduga terlibat praktik prostitusi online. Mereka kemarin langsung dibawa ke markas Komando Satpol PP Banjarbaru dan disampaikan menjalani pemeriksaan dan juga menjawab sejumlah pertanyaan dari Satpol PP. Nah, info terbaru hari ini, belasan remaja itu sudah dibawa ke rumah singgah milik Dinas Sosial bersama beberapa orang yang terlibat dalam praktik prostitusi tersebut. Dari belasan orang itu, Satpol PP menilai ada 3 perempuan yang terbukti sebagai pelaku prostitusi, di mana diantaranya 2 orang merupakan anak di bawah umur dan 1 orang merupakan orang dewasa. Ironisnya yang 1 orang dewasa ini ditertibkan dengan Satpol PP saat sedang berduaan pria, namun juga sedang membawa anaknya yang masih berusia kira 3 tahun. Nah, belasan anak di bawah umur itu kemarin ditertibkan oleh Satpol PP di tempat berbeda, yakni di rumah yang disewa anak di bawah umur itu untuk melakukan vaksin. Mungkin itu yang berdasarkan tidak dan Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sepeda motor milik karyawan minimarket Alfamart di Natar, Lampung Selatan raib di gondol maling. Aksi pencurian motor ini terekam kamera CCTV. Diperkirakan pencuri motor karyawan tersebut berjumlah 3 orang. 1 diantaranya mengenakan kupluk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra melaporkan bahwasannya benar setelah terjadi pencurian kendaraan motor pada Jumat pekan lalu yang berada di daerah Natar, Lampung Selatan, tepatnya tepatnya di Natar, Lampung Selatan. Pada saat itu korban akan melakukan pemindahan motor dari
tempat yang di tempat biasa, kemudian di tempat yang lain. Kemudian pada saat itu juga dia mencurigai ada 3 orang yang memantau atau menggambar motor miliknya. Pada saat itu menurut keterangan dari saksi Megiantoro bahwasannya satu pelaku itu masuk menggunakan peci berwarna hitam, kemudian berbaju hijau yang berpura-pura menjadi pembeli di minimarket tersebut. Dan kemudian ada 2 orang lainnya di luar, yakni menggunakan sepeda motor Vario, kemudian ada 1 orang yang mengenakan jaket hoodie warna coklat. Nah, ketiganya ini rupanya sudah saling kenal dan sudah berkelompotan, sehingga motor yang dimiliki oleh dan motor yang milik Ipan itu digasak oleh 3 pelaku pencurian ini. Begitu rekan kerja dan Tribuners dimanapun berada, saya Bas Saputra melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Pada waktu itu kan habis Jumatan, sekitar pukul 12:30 ada mobil barang Alfa datang. Korban itu sedang menyapu. Korban belum mengetahui motornya itu kalau hilang. Korban memarkirkan kendaraan tersebut, baru dia sadar bahwa motor itu udah nggak ada. Jam berapa itu? Jam kurang lebih 12.30. 12.30. Sedangkan dia nyapunya itu dia di dalam ya? Nyapu itu di dalam sama di luar. Oh, dia sadar itu mau pergi atau bagaimana itu? Mau markirin mobilnya. Oh, mau markirin mobilnya. Kemudian dia motor nggak ada. Setelah dilihat dari CCTV seperti apa ya, Bang? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Modusnya gimana sih, Bang? Tahu nggak modusnya? Yang satu itu beli minuman. Oh, seperti minuman dalam. Yang 2 di luar mantau. Nah, terus ciri-cirinya gimana, Mas? Si pelaku ini, Mas? Ciri-cirinya yang satu badannya besar, hitam, pakai masker. Yang satu tinggi, kurus, pakai peci. Itu Proses hukum kasus aborsi 2 pasangan kekasih SM 32 tahun dan NM 29 tahun terus berlanjut. Kedua tersangka ditangkap setelah melakukan aborsi 7 janin dalam box makanan di sebuah rumah kosan di daerah Pacarakang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sabtu 4 Juni lalu. Kasih Humas Polrestabes Makassar, AKP Lando KS mengatakan berkas dari kasus tersebut sudah masuk tahap limpahan ke Kejaksaan Negeri Makassar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Sauki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sauki. Ya, baik. Kasus dari aborsi 7 janin oleh 2 pasangan sejoli SM dan EM itu sekarang sudah masuk tahap B21 atau sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar. Sejak kemarin 2 tahanan ini sudah berstatus sebagai tahanan rutan Kejari Makassar dan akan dilakukan persidangan 7 sampai 14 hari ke depan. Lewat Kasipidum Kejari Makassar, Ibu Asriani Asad, beliau mengatakan kedua pasangan ini paling lambat di sidang 14 hari ke depan sesuai KUHP. Kemudian saat dimintai keterangan di kantor Kejari Makassar, SM dan NM mengaku sudah melakukan praktek tersebut, praktek aborsi sejak tahun 2012 dan terakhir 2017. Dalam 1 tahun terdapat 1 aborsi dan bahkan bisa sampai 2 aborsi yang dilakukan oleh pasangan 2 sejoli ini. Kemudian hasil aborsi tersebut, mayat janinnya beliau simpan di dalam pos di dalam sebuah kotak box nasi. Tersimpan, kemudian viral kemarin karena didapatkan oleh ibu kos karena beliau sudah meninggalkan kos di sana. Untuk saat ini itu yang bisa saya laporkan. Kembalikan ke kantor. Ya,
Baik, terima kasih rekan Muhammad Sauki dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport Tribun News yang akan dipandu host Yesi Wineta. Dan akhirnya saya Firda Anda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang.